Pergi. Di dalam sebuah ruangan, terlihat seorang pria yang sedang terisak-isak di samping seorang wanita yang tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Pria itu terlihat sangat menderita, penampilannya terlihat sangat kacau. Rambut dan pakaiannya pun sangat berantakan. Wajahnya yang biasanya terlihat bersih dan tampan, kini tak ubahnya seorang gelandangan, di mana bulu-bulu muncul tak beraturan di bagian rahang dan dagunya. Dialah Gabrieli Sakuelema, seorang pewaris dari keluarga Ma yang biasanya terkenal dingin dan tak tersentuh. Jangan lupakan juga tentang penyakitnya yang mengidap OCD akut tentang kebersihan, namun penyakit itu sepertinya tidak berlaku untuk sekarang ini. Mungkin jika ada orang lain yang melihat, mereka pasti akan langsung tercengang kaget. Bagaimana tidak? 2 hari sejak Elia keluar dari ruang operasi, tak sedetik pun Gabrieli pernah pergi dari sisi Elia. Dia terus ada di sampingnya, hanya akan beranjak untuk pergi ke kamar kecil saja. Dan itu pun dilakukan Gabrieli dalam waktu yang sangat singkat. Gabrieli benar-benar menjadi gila karena Elia yang tak kunjung sadar. Sayang, ini sudah 2 hari. Kapan kau akan sadar, Hem? Aku merindukanmu. Aku sangat merindukan kepolosanmu. Cepat kembali, Elia. Kau sudah janji padaku. Ratap Gabrieli sambil menciumi tangan Elia. Suara mesin monitor nampak mengeringi tangisan Gabrieli, seolah benda mati itu ikut merasakan kesedihan yang tengah ditanggungnya. Aku tidak bisa jika tidak ada dirimu, Elia. Aku mohon cepatlah sadar. Apa kau tidak ingin pergi ke universitas? Semua teman-temanmu sudah menunggu. Mereka tidak sabar ingin segera berkenalan denganmu, sayang. Aku mohon kembalilah, Elia. Kembali padaku. Gabrieli langsung memerintahkan pihak universitas untuk merekam segala aktivitas mereka sejak hari pertama dibuka. Semua ini dia ketahui dari Lucy, mantan pelayan yang menjadi teman dekat istrinya. Berkatnya Gabrieli bisa menyimpan momen-momen indah yang selama ini sudah begitu dinantikan oleh istrinya. Sesuatu yang akan dia tujukan begitu istri kesayangannya membuka mata. Di luar ruangan, Jackson dan Reinhardt tengah memandangi Gabrieli dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Mereka terenyuh, iba, prihatin, semua bercampur menjadi satu. Sebagai dokter yang menangani operasi Elia, mereka berdua merasa gagal karena baik Elia maupun kakek Karim, keduanya masih belum juga melewati masa kritis mereka. Bahkan keadaan kakek Karim semakin menurun, membuat Jackson dan Reinhardt hampir putus asa. Jake, apa menurutmu Elia bisa selamat? Tanya Reinhardt sembari menyeka air mata yang mengenang di pelupuk matanya. Dia tidak tega melihat keadaan sahabatnya yang begitu kacau. Dia pasti selamat, jawab Jackson sambil menggeretakkan gigi. Tapi alat vitalnya tidak menunjukkan respon yang baik. Ini masih belum berakhir, Reinhardt. Dia masih berjuang. Bentak Jackson emosi. Kau jangan coba-coba berpikiran seperti itu tentang adikku. Elia pasti selamat. Sebentar lagi dia akan segera sadar. Kening Reinhardt mengerut. Adik? Sejak kapan Elia menjadi adiknya Jackson? Pria ini sepertinya sedang berhalusinasi. Setelah membentak Reinhardt, Jackson semakin merasa kacau. Sedikit banyak kata-kata Reinhardt mempengaruhi pikirannya yang sedang gelisah, karena Elia tak juga membuka mata, padahal ini sudah 2 hari sejak operasi itu dilakukan. Sudah terlalu lama untuk Elia berada dalam pengaruh obat bius. Jika Gabrieli berubah seperti orang gila, maka Jackson pun sama. Hanya saja dia hancur dalam diam, menangis dikala semua orang terlelap. Akal sehat Jackson seperti tidak bekerja. Dia bahkan sudah bersumpah akan mengikuti jejak adiknya jika nyawa Elia sampai tak terselamatkan. Butuh kopi? Kayo muncul sambil membawa 3 gelas kopi di tangannya. Dia menatap lekat ke arah Jackson yang seperti sedang melamun sambil menatap ke dalam ruangan di mana kakak sepupu dan juga kakak iparnya berada. Terima kasih, ucap Reinhardt kemudian menerima kopi yang diberikan oleh Kayo. Kau tolong temani Jackson di sini. Aku perlu pergi untuk mengecek keadaan pasien yang lain. Pergilah, sahut Kayo. Jackson sama sekali tidak menyadari kalau di sampingnya sudah ada Kayo yang tengah memandanginya. Pikirannya sedang berkelana jauh, melayang pada kejadian menyedihkan di masa lalu. Jangan terlalu terpuruk. Aku yakin kakak ipar pasti sembuh, ucap Kayo memecah kebisuan. Untuk apa kau di sini? Tanya Jackson yang sedikit kaget saat mendapat tepukan pelan di bahunya. Untuk menemani seorang dokter angkuh yang tidak tahu diri. Jackson menoleh ke samping, dia tertegun melihat manik mata Kayo yang tak kenapa terlihat begitu indah. Kakak ipar adalah wanita yang sangat kuat. Bukankah selama 7 tahun dia mampu bertahan diri dari rasa trauma yang kau berikan?
Jadi akan sangat tidak mungkin kalau dia menyerah dengan operasi ini. Kakak ipar pasti bisa melewati masa kritisnya. Percaya padaku. Atas dasar apa aku harus mempercayai ucapanmu? Tanya Jackson sarkas. Atas dasar keyakinan. Jawab Kayo kemudian menyesap kopi miliknya. Jackson, kau harus yakin kalau kakak ipar pasti akan segera sadar. Jangan mencemari otakmu dengan sesuatu yang nantinya bisa membuatmu merasa putus asa. Yakinlah, tanamkan itu dalam pikiranmu dengan baik. Jackson terpaku, gadis ini begitu dingin dan juga penuh kepercaya dirian. Kata-kata Kayo sedikit banyak bisa menyadarkan Jackson dari rasa takut akan kehilangan adiknya. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, Jackson mengambil kopi di tangan Kayo kemudian mulai menikmatinya. Kayo, ayo kita menikah setelah Elia sadar, ucap Jackson serius. Kayo terkekeh, lagi-lagi Preni mengajaknya untuk membina rumah tangga. Bukannya tidak tertarik, hanya saja Kayo tengah menunggu Jackson serius dengan ucapannya. Dia ingin Preni menikahinya karena memang ada rasa, bukan karena ingin menuruti permintaan kakak iparnya saja. Karena bagi Kayo pernikahan adalah tentang bersatunya dua anak manusia yang memiliki sikap berbeda, entah itu ego, perasaan, atau bahkan misi dan tujuan. Rasa saling mencintai akan berperan sangat besar dalam berjalannya biduk rumah tangga mereka nanti. Jack, apa arti pernikahan untukmu? Tanya Kayo. Ikatan? Lalu? Perasaan? Apalagi? Aku menginginkanmu. Dek, aku memang bukan pria romantis seperti yang ada di drama-drama. Aku juga bukan tipe pria yang mudah untuk mengungkapkan rasa. Satu hal yang paling penting, aku nyaman berbicara denganmu. Kau bisa menjadi penengah saat aku hilang arah, dan kau juga selalu memposisikan diri sebagai teman bicara saat aku butuh sandaran. Aku tahu antara kita berdua belum ada rasa, tapi seiring berjalannya waktu, aku yakin rasa itu pasti akan muncul. Aneh mungkin itu yang sedang terjadi antara Kayo dan juga Jackson. Si pria melamar tanpa adanya cincin ataupun bunga, sedangkan si wanita terlihat datar-datar saja tanpa ada ekspresi bahagia seperti kebanyakan orang. Tapi untuk masalah hati mereka, hanya Tuhan saja yang tahu. Di saat Kayo dan Jackson sedang berada dalam proses lamaran yang sedikit aneh, di ruangan lain saat ini Brian, Yura, dan Clarissa tengah menangis histeris. Karim, pria pendosa yang sudah 2 hari ini mengalami koma, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Pria itu pergi dengan meninggalkan bagian dari tubuhnya untuk seorang gadis yang selama ini selalu dia sia-siakan. Ya, Karim mengorbankan diri demi kebahagiaan cucunya, Eleanor Young. Tes. Dari sudut mata Elia menetes butiran cair bening yang mengalir mengenai jari tangan Gabrieli yang sedang membelai pipinya. Sontak saja hal itu membuat Gabrieli terperanjat kaget, kemudian segera berteriak memanggil dokter. Beri aku ruang untuk memeriksanya dulu, Gab, ucap Jackson yang kesulitan memeriksa Elia karena Gabrieli terus memeluknya dengan sangat erat. Kak Iel, biarkan Jackson memeriksa kakak ipar dulu ya. Jangan takut, kakak ipar pasti baik-baik saja, bujuk Kayo dengan sabar. Elia menangis. Dia meneteskan air mata barusan, sahut Gabrieli lirih. Iya, karena itulah sekarang biarkan Jackson memeriksanya dulu. Gabrieli akhirnya mengalah, dia kemudian menyingkir ke sisi ranjang, memperhatikan dengan cermat bagaimana Jackson dengan begitu hati-hati memeriksa keadaan istrinya.